4 tahun setelah jadi semifinalis Piala Dunia, setahun setelah jadi finalis Euro, sempat masuk final Nations League juga, akhirnya England terdegradasi dari Nations League A dan mulai tahun depan harus berkompetisi di Nation League B. Nah, setelah jadi posisi terakhir di grup 3 kali seri, 3 kali kalah, nggak pernah menang. Terakhir lawan Jerman tadi malam ya, 3-3. Bahkan England ini 2 kali kalah sama Hungaria, home and away. Dan yang away kalah 1-0, yang home kalah 4-0. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang mengkhawatirkan ya. Jadi bagaimana ini nasib England menuju World Cup Qatar? Nah, hi everyone, my name is Popok Kusen dengan Tiang Jauh, dan hari ini kita akan melihat prospek apakah sepak bola bakal coming home di Piala Dunia ini atau jadi perantau selamanya. Karena nggak ada Liga Inggris weekend kemarin, jadi Tiang Jauh kali ini ya kita akan ngebahas soal England dulu ya. Secara ini kan show yang fokusnya adalah English Premier League, jadi ya udahlah kita bahas timnasnya sekalian sebelum nanti ada prediksi dan preview buat EPL minggu ini, karena akhirnya udah mulai lagi. Dan England, jadi England gimana nih Piala Dunia sebagai fans Inggris yang gue udah biasa dengan kekecewaan ya. Tapi kalau lu nanya ke gue di akhir tahun 2021 nih, apakah England berpeluang di Piala Dunia 2022? Ya gue sih optimis ya. World Cup 2018 semifinal, terus Euro 2020 yang diadakan 2021 jadi finalis, terus padahal Euro itu lebih sulit ya dibanding Piala Dunia menurut gue. And then ini harusnya progres, apalagi Foden makin matang dan sebagainya. Tapi ternyata ketika lu tanya sekarang, maka gue anggap bahwa ya England ini di Piala Dunia 2022 ini ya udahlah, lolos grup juga gue anggap udah bagus sih. Dan kayaknya orang-orang Inggris setuju sama gue, karena terbukti dengan timnas Inggris ini kemarin dibu waktu lawan Hungaria 4-0, dibu gitu kan. Nah kemarin kalah sama Italia 1-0, dibu lagi. Dan Gareth Southgate yang tadinya dijuluki The One, yang terus ada lagunya Southgate You're the One gitu-gitu kan, itu sekarang mulai diminta untuk mundur 2 bulan atau kurang dari 2 bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Nah emang England separah apa sih Po? Nah gue sih sebenarnya gak ngikutin timnas soalnya. Nah sama saya itu juga gak gitu ngikutin, tapi gue mulai meresearch England ini kenapa setelah England ini terdegradasi kan, keluar beritanya kan England degradasi, dan gue terus mencari-cari nih sebenarnya apa yang parah. Dan ternyata guys ini yang aku temukan. 1, England ini dari 5 pertandingan pertama Nations League yang semalam sebenarnya ini dipatahkan ya, tapi kan gue ini skripnya bikinnya udah dari kemarin-kemarin. Nah England ini belum mencetak satupun gol dari open play sampai akhirnya tadi malam mereka ngegolin. Jadi di Nations League ini dari 6 pertandingan 1 sampai 5, golnya Inggris itu cuma penalti Harry Kane, dan baru ngegolin dari open play tadi malam, dan tentu aja bonus penalti Harry Kane juga tadi malam. Dan satu-satunya negara lain yang rekornya sama kayak England, yaitu di pertandingan 1 sampai 5 dia nggak ngegolin satupun dari open play, itu adalah San Marino. Padahal kita tahu San Marino ini adalah tim lumbung gol ya. Mereka ini dihajar di sana sini. Pokoknya si San Marino ini kalau ketemu tim mana pasti dibantai lah, minimal 4-0, minimal 5-0. Isinya aja bukan nggak dapat 11 pemain profesional, ada guru, petani dan macam-macam. Dan yang kedua, gol terakhir England dari open play sebelum lawan Jerman tadi malam ya, itu adalah lawan Ivory Coast di bulan Maret. Itu adalah friendly match, dan gol terakhir dari open play England sebelum tadi malam lawan Jerman ya, itu adalah, atau gol kompetitif itu adalah lawan San Marino di bulan November tahun 2021. Nah lu bayangin deh, England nih ya, kita lihat nih ya penyerangnya nih, ada Kane,
Ada Sterling, ada Foden, ada Grealish. Oke lah, Grealish lagi jelek sekarang. Ada Mason Mount, ada Jude Bellingham. I mean, bahkan England a golden generation yang gak pernah juara itu tuh lebih bisa ngegolin daripada England yang ini. Jadi menurut gue ini cukup parah ya. Apalagi memang walaupun Southgate pernah bilang, berkali-kali dia bilang bahwa lihat aja Prancis, lihat aja Spanyol, mereka bisa juara dunia, mereka bisa juara Euro, tapi gak perlu ngegolin yang banyak. Dan untuk jadi juara itu lebih penting solid defense. Jadi prinsipnya Southgate ini, offense win you games, tapi defense itu win you championships. Dan gol satu gol atau 2 gol aja nggak apa-apa, yang penting menang. Nah sayangnya di World Cup kemarin sama di Euro kemarin, si England ini kan gagal juara bukan gara-gara defense-nya mereka nggak solid, tapi gara-gara mereka kesulitan ngegolin atau kesulitan bikin peluang, ya nggak sih? Baik di waktu normal, waktu lawan Kroasia, perpanjangan, waktu lawan Kroasia, maupun waktu adu penalti, waktu lawan Italia di Euro itu kan. Tetapi, jadi memang susah sih gue kalau ngebayangin World Cup ini England juara. Tetapi, sebagai fans England bukan fans England dan bukan fans MU namanya. MU nih bos. Bukan fans England dan bukan fans MU namanya kalau kita tidak bisa mencari sesuatu titik terang, suatu harapan yang bisa dipegang sampai nanti Piala Dunia dimulai dan akhirnya sampai England pulang itu tetap punya harapan. Nah, kita bahas hal-hal positif apa aja yang bisa diambil dari England. Yang pertama, kemarin waktu lawan Italia, England ini lebih banyak possession, lebih banyak shot, lebih banyak shots on goal, main bagus juga hampir sepanjang pertandingan, kecuali waktu kebobol sama waktu detik-detik menentukan ya, waktu dapat peluang gitu tuh kayak kurang tenang. Tapi kalau kita bandingkan sama World Cup dan Euro sebelumnya, si England ini tuh tiap kali lawan tim besar itu kan hampir nggak pernah atau bahkan kayak nggak pernah deh mendominasi jalannya pertandingan. Dalam artian ball possession lebih banyak, jelas nggak mungkin. Shots on goal, shot on target lebih banyak juga jelas nggak mungkin kalau lawan tim besar kayak Jerman, Italia, Belanda, Spanyol. Pokoknya lawan tim-tim kayak gitu tuh nggak pernah lah. Nah tapi ini kemarin England bisa menang. Statistiknya ya, bukan skornya. Dan dibandingkan dengan waktu World Cup sama Euro yang lalu-lalu, si England ini kan waktu itu yang World Cup 18 sama Euro 2020 itu England menang terus, men. Mereka menang terus loh, di kualifikasi menang terus karena musuhnya enteng-enteng, and then friendly match juga menang terus karena friendly match lawan tim yang biasanya di bawahnya dan nggak ada kompetitifnya gitu. Dan begitu waktu masuk turnamen berhadapan dengan tantangan, kelihatan tuh kalau wah ini timnya Inggris ini kurang main kompetitif match. Nah kalau yang ini Nations League ini kan hitungannya pertandingan kompetitif ya, pertandingan resmi. Jadi menurut gue ini positifnya, dan Southgate juga setuju, ini positifnya adalah si England ini sekarang untuk menghadapi World Cup-nya ini itu udah terbiasa bertanding dengan tingkat intensitas dan tingkat pertandingan resmi yang benar-benar penting gitu. Karena kalau friendly match kan nggak penting ya, menang atau kalah nggak penting, biasanya buat eksperimen juga. Nah si Southgate juga bilang, dia bilang bahwa menurut gue harusnya gue nggak dipecat, tunggu dulu sampai Piala Dunia, hakimi gue atau nilai gue dengan pencapaian gue di Piala Dunia. Dan dia juga menganggap bahwa pertandingan Nations League ini walaupun degradasi tetapi bagus buat kita karena sekarang kita tahu kelemahannya kita apa, dan kita nanti waktu World Cup juga udah nggak kaget ketika menghadapi pertandingan kompetitif. Jadi gitu sih. Menurut gua bahkan sebenarnya Nations League England grupnya ini tuh karena ada Jerman, ada Italia, ada Hungaria kan, ini tuh lebih berat dibandingkan nanti di grupnya Piala Dunia mereka loh. Jadi harusnya sih England ini lolos grup, dan nanti waktu udah masuk babak knockout ketemu lawan yang selevel dengan grup Nation League ini kan juga harusnya itu nggak kaget. Jadi kita tunggu aja nanti. Gue penasaran sih
Gue penasaran sih squad England Piala Dunia siapa. Nanti gue akan bikin ya, mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum Piala Dunia. Pokoknya sebelum squad England diumumkan, gue akan mencoba membuat squad England versi Popo, kalau Popo jadi manajer England. Oke? But udahlah, ngomongin timnasnya, balik lagi ke yang seru-seru, yaitu English Premier League yang setelah international break ini akan langsung disambut oleh 2 derby, yaitu derby London dan derby Manchester. Dan itu enaknya adalah satu hari Sabtu, satu hari Minggu, dan nggak malam lagi pertandingannya. Jadi enak nih buat ditonton ya. Dan langsung aja prediksi gue untuk Sabtu 1 Oktober ada, bisa lihat di layar ini ya, daftar pertandingannya. Gue udah lingkarin 3 pertandingan yang lu menurut gue udah gue pilihin yang layak tonton kalau lu bingung mau nonton yang mana, kecuali kalau lu nggak netral ya. Nah, yang pertama harus ditonton adalah Arsenal Tottenham London Derby. Dua-duanya sekarang lagi ada di papan atas. Arsenal musim ini keren sih, and Spurs juga ya Conte tim mainnya sebenarnya nggak begitu oke, tapi dapat hasil. Jadi ini menarik untuk ditonton, apalagi Son Heung-min juga kembali on form. So ini pertandingan pertama yang ditonton. Nah, prediksi gue 2-2. Terus pertandingan yang kedua lu tonton adalah Fulham lawan Newcastle. Kecuali kalau lu fans Liverpool ya lu nonton Liverpool lah, atau lu fans Chelsea ya lu nonton Chelsea. Tapi pertandingan kedua adalah Fulham Newcastle yang menurut gue seru. Newcastle banyak dipuji, mainnya bagus, tapi kebanyakan seri ya. Kita lihat apakah ini mereka akan bisa melewati kutukan seri. Kemudian Fulham juga tim promosi yang paling mengejutkan gue, yang paling gue kaget. Ternyata bisa sebagus ini. Tadinya gue pikir yang paling bagus dari tim promosi itu bakalannya si ini Nottingham Forest soalnya. So itu dia. Dan hari Minggu tentu aja ada derby Manchester City. Oh ya, tadi prediksi gue Fulham Newcastle 1-1 ya. Lu bisa lihat prediksi di layar ini juga kan, gue taruh prediksinya. Dan hari Minggu tentu aja Man City lawan Man United. Derby Manchester, kita lihat sekarang apakah Lisandro Martinez, bek terpendek di Liga Inggris, berhasil menghentikan Erling Haaland dari mencetak gol. And then udah sih yang layak tonton 3 itu. Kalau yang lain mau nonton boleh, tapi kalau ada waktu keluarga atau dicariin pacar atau dicariin gebetan ya lu pergi sama mereka lah gitu. Jangan apa-apa buat sepak bola. Oke, that's it buat Tiang Jauh hari ini. Kita jumpa lagi Tiang Jauh musim depan. Kita jumpa lagi di Tiang Jauh minggu depan. Minggu depan udah balik normal lagi ya. Jadi gue akan ngebahas review weekend ini, pertandingan 1-4 Oktober ini, sambil hari Kamis nanti ada Off the Record yang ngebahas tentang hal-hal di luar sepak bola. Ini studio baru, jadi masih belum masih belum final posisinya segala macam. Jadi pokoknya thank you, and jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio buat mendapatkan podcast terbaru gue. Ada juga siaran radio gue Popo on the Radio yang gue tayangin di YouTube walaupun tanpa lagu. And klik notifikasi bell juga ya, biar nggak ketinggalan setiap kali ada episode baru. And kalau berkenan, kalau suka, please komen atau kasih like atau share juga ke teman-teman kamu. Okay? And that's it I guess. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.